Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Baik, untuk anak-anakku kelas 12. Oke, untuk di video yang kedua ini mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Saya akan menjelaskan soal kedua untuk pembahasan persiapan ujian praktek. Kalau kemarin kita sudah mempelajari dengan rumus VLOOKUP, kemudian if, ya, kemudian ada tambah dan kurang. Nah, sekarang kita akan tambahkan dengan rumus HLOOKUP, kemudian ada rumus MIT nanti ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita perhatikan dulu di sini ada kotak yang kosong dari mulai pekerjaan sampai dengan biaya bersih yang harus kita isi nanti dengan menggunakan rumus. Kemudian ada total, kemudian ada rata-rata, kemudian ada maksimum, dan ada minimum yang harus kita isi dari rumus yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian di sini ada tabel VLOOKUP, ya, dan ada tabel HLOOKUP. Nah, di sini adalah ketentuan soal yang harus kita baca pada saat nanti kita mengerjakan. Nah, mulai dari kolom pekerjaan sampai dengan biaya bersih. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan mengisi kolom pekerjaan, namun sebelum kita membaca dulu petunjuk soalnya. Nah, nomor 1, kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode A atau status A, maka pekerjaannya adalah karyawan. Jika kode status B, maka pekerjaannya mahasiswa. Jika kode status C, maka pekerjaannya adalah pelajar. Nah, sekarang kita menggunakan rumus if ya. Kalau jika itu berarti if. Sama dengan if, kita masukkan di kode status ya, karena ini, sama dengan if, buka kurung. Kita masukkan di kode status, ini adalah sebagai contoh kode status A, B, C ya, dengan kode status yang berbeda-beda. Ya. Kemudian setelah itu, jika kode status sama dengan A, ya, kemudian titik koma, maka A itu adalah karyawan. Ya, karyawan. Titik koma, tanda petik, ya, kemudian titik koma. Masukkan lagi dengan rumus if. Kemudian jika kode status sama dengan B, ya, kemudian titik koma, B itu berarti mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian tanda petik, ya. Kemudian titik koma, tanda petik lagi, baru yang terakhir adalah pelajar kita masukin. Kemudian tanda petik, ya, kita tutup kurung 2 kali. Perhatikan, ini rumusnya adalah if, jika if D7 adalah kode status, A adalah karyawan, kemudian jika if D7 adalah kode status, B adalah mahasiswa, kemudian terakhir ada pelajar. Maka kalau A nanti pekerjaannya adalah karyawan, kalau B berarti mahasiswa, kalau C berarti pelajar. Setelah itu kita enter. Nah, ini adalah pekerjaannya karyawan karena kode statusnya A, sesuai. Kita blok dulu rumusnya. Oke. Nah, kalau A karyawan, oke, sesuai. B mahasiswa, C pelajar, dan seterusnya. Ini sudah sesuai. Oke, kita lanjut mengisi nama kelas. Nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Berdasarkan nomor ini ya. Nah, untuk mencari nama kelas, di sini ada 3 digit karakter, yaitu 101, 102, 103, dan 104. Dan kemudian karakter yang ketiga adalah dari mulai kode depan, P, kemudian strip, kemudian sampai dengan 1. Nah, ini juga 3 karakter. Jadi ada 3 karakter. Jadi pertama adalah kita mencari tabel untuk nama kelas, ya. Nah, nama kelasnya ini misalkan ada di tabel VLOOKUP. Maka kita download dulu, kita save dulu tabel VLOOKUP-nya dengan nama kelas, ya, nama kelas. Nah, ini nama kelas, untuk nama kelas ya. Oke, maka setelah itu kita menggunakan rumus MIT. Ini MIT yang pertama ya, MIT, buka kurung, ya. Kita jadikan contoh kalau untuk B7 adalah sebagai contoh, kemudian ada 3 karakternya, tadi ada 2. Yang pertama adalah 101 di tabel ini, yang kedua P strip 1, maka 3 karakter juga. Nah,
Nanti yang akan keluar di sini adalah kodenya. Kodenya 101. Kode kelasnya 101 ya. Kita enter. Nah, ini belum selesai. Kita masuk ke VLOOKUP ya. Setelah itu masuk ke VLOOKUP. Tambahkan dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita tutup kurung lagi. Oke, kemudian setelah itu ada titik koma, ya, masukin titik koma. Nah, nama kelas yang tadi sudah kita save, masukin nama kelas. Nah, ini ya. Kemudian nama kelas sudah kita save, titik koma lagi. Nah, nama kelas di tabel VLOOKUP ada di kolom 2, 1, 2. Ya. Kemudian 2, masukin, kemudian tutup kurung. Kalau misalkan nanti 101 ya, maka kode nama kelasnya adalah Windows 95. Maka di sini nanti muncullah Windows 95. Setelah itu kita enter. Ya. Windows 95. Jadi 101 Windows 95 sesuai. Ini kita copy. Ya, kita copy. Sekarang kita buktikan 103, maka kelasnya adalah Excel 97. 102, maka kelasnya Word 97 sesuai. 104 Access 97. Ya. Ini rumusnya sudah benar. Lanjut ke hari belajar. Hari belajar kita baca kolom hari belajar diisi dengan menggunakan if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa lagi. Jika nomor siswa sama dengan SK, maka hari belajarnya Senkam. Senkam itu Senin Kamis. Jika nomor siswa SJ, maka hari belajarnya Seljum, Selasa Jumat. Jika nomor siswa RS, maka hari belajarnya Rabu Sabtu. Oke, berarti ini kita menggunakan rumus if lagi, tapi kita lihat di sini kodenya berdasarkan nomor siswa. Ini yang di belakang ini, yang kita ambil adalah ini, SK. SK Senin Kamis, SJ Selasa Jumat, RS Rabu Sabtu. Maka kita menggunakan rumus bukan MET lagi ya, kita menggunakan rumus Reich. Kemudian sama dengan Reich ya. Sama dengan Reich. Oke. Kemudian di sini kita klik B7. Kemudian di sini ada dua karakter SK, SJ, RS. Nah, sama-sama dua huruf, berarti dua karakter ya. Tutup kurung, maka nanti yang akan keluar di sini SK. Ya, SK. Nah, di sini SK ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan pola rumus if. Hari belajar SK Senin Kamis, SJ Selasa Jumat, RS Rabu Sabtu. Berarti di sini tambahkan if. Sama dengan if. Ya, ini if. Buka kurung ya. Nah, ini kita masukin rumusnya, kemudian tutup kurung. Setelah itu sama dengan jika apa tuh? SK, kita masukkan SK. SK titik koma tanda petik titik koma, maka SK itu adalah Senkam. Ya, Senkam. Oke, tanda strip. Kemudian tanda petik, kita titik koma lagi. Kemudian masukin lagi rumus if. If. Oke, kemudian tutup kurung. Masukin lagi right-nya. Kita masuk lagi di B7. Kemudian dua karakter. Ya, tutup kurung. Kemudian baru sama dengan yang kedua. SJ. SJ berarti Seljum ya, SJ Seljum. Selasa Jumat. Berarti tanda petik, koma tanda petik lagi di sini ya. Baru nanti yang terakhir Rabu Sabtu kita masukin. Rab Sab. Setelah itu tutup kurung 2 kali. Pastikan lagi rumusnya if rights-nya B7 strip 2 sudah kita quit tadi dengan menggunakan rumus SK kodenya Senin Kamis. Kemudian if, kemudian SJ Selasa Jumat, kemudian Rabu Sabtu adalah untuk Rabsab ya, untuk kode kelas RS. Setelah itu kita enter, nanti ketika kita enter nih SK, patokan kita SK ya, berarti Senin Kamis di sini akan keluar ya. Nah, sekarang kalau SJ berarti Selasa Jumat. Berarti yang keluar adalah Senin Kamis karena SK itu adalah Senin Kamis. Kalau SJ berarti Selasa Jumat. Kita buktikan ya. Nah, ini. Nah, ini Selasa, Jumat, SJ. Rabu, Sabtu, RS. SJ lagi Selasa, Jumat. Ya, maka waktu hari belajar sudah benar rumusnya. Lanjut ke waktu belajar. Tolong disimak rumusnya, ini adalah rumus untuk hari belajar, kemudian waktu belajar.
Waktu belajar kita baca lagi. Kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan if dan fungsi labelnya berdasarkan nomor siswa. Jika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi. Jika nomor siswa S, maka waktu belajar siang. Jika nomor siswa M, maka waktu belajar malam. Ya. Lalu nanti kita lihat di sini berdasarkan nomor siswa adalah ini nih. Yang ujung P, kemudian S, kemudian M. Kalau pagi P, kalau siang S, kalau malam M. Ya, kemudian kita di sini menggunakan rumus left. Ya, left. Kemudian kita masukkan lagi B7 sebagai contoh. Kemudian kalau karakternya cuma hanya satu huruf P, S, M-nya, berarti satu huruf, kita tulis satu di sini maka tutup kurung. Nanti akan keluar adalah di sini kodenya. Kodenya adalah P dulu. Ya, nah ini P. Kemudian kita tambahkan dengan if, ya, kita tambahkan dengan kode if. Maka kita tambahkan di sini if sama dengan if, ya, masukin if, kemudian buka kurung, tutup kurung lagi, sama dengan jika P, ya, titik koma, pagi, P itu pagi ya, pagi, kemudian titik tanda petik, titik koma lagi, masukkan lagi if, ya, if, nah, kemudian buka kurung, B7, kita masukin lagi karakter 1, ya, ditambahkan lagi dengan left ya, sorry ya, leftnya jangan lupa. Setelah itu di sini ada left ya. Nah ini ya, jika if lagi left, kemudian masukkan lagi rumus left, kemudian kita tutup kurungnya lagi 2, masukkan sama dengan lagi, kemudian kodenya S, titik koma S, S itu berarti siang. Oke, tulis di sini siang. Baru titik koma malam. Kemudian tutup kurung 2 kali. Pastikan lagi jika if, kemudian buka kurung left 2, kemudian P sama dengan pagi, if, kemudian left, ya, kemudian B7 sama rumus yang pertama, kemudian S siang, ya, kemudian malam, tutup kurung 2 kali. Ya, kemudian pastikan di sini kalau P kodenya depannya P berarti pagi, depannya S berarti siang, depannya M berarti malam. Maka kita enter di sini. Nah, berarti waktu belajar adalah pagi. Kenapa pagi? Karena kodenya P. Ini P ya. Kemudian S berarti di sini S siang. M berarti di sini malam. Sekarang kita copy di sini ya. Nah, sudah sesuai. S siang, M malam. Oke, waktu belajar itulah rumusnya. Kemudian kita mencari kode biaya. Kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nah, nomor siswa lagi sebagai kunci ya. Berarti kita masukkan menggunakan rumus MIT lagi. MIT. Kita masukkan B7 sebagai contoh. Ya, B7 karena di sini sama masih 3 karakter dan 3 karakter, maka nanti akan keluar 101. Ini 101 sebagai kode nomor siswa sebagai contohnya ya. Kemudian biaya diisi dengan fungsi VLOOKUP dengan nomor VLOOKUP ya. Berarti kita masukkan lagi dengan rumus VLOOKUP dan tabel VLOOKUP biaya ada di kolom 3. Nah, kita masukkan lagi di sini VLOOKUP ya. Kemudian pakai MIT ya. Kurung ya. Kemudian nama kelas, isi titik 2, kemudian tadi kita memberi nama adalah nama kelas ya. Nah, ini nama kelas ya. Nah, kemudian kolom biaya titik koma lagi, kolom biaya ada di tabel 3, 1 2 3. 1 2 3 ya. Berarti ada di kolom 3, 1 2 3 ya. Tulis 3 di sini. Tutup kurung. Kita pastikan lagi VLOOKUP, kemudian MIT yang tadi kita masukkan 3 karakter ya. Kemudian titik koma nama kelas maka 3. Nah, biaya untuk 101 untuk Windows 95 maka nanti akan muncul di sini 100.000. Ya, di sini akan muncul 100.000 ya. Maka kita enter. Nah, di sini 100.000. Kenapa 100.000? Kita lihat dari kodenya. 101 Windows 95 harganya 100.000. 101 Windows 95 maka harganya 100.000. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita copy. Nah, ini. Coba 103 Microsoft Excel. 103 Microsoft Excel harganya 140.000 sesuai. 102 Word.
102 watt, 130.000. Udah benar ya untuk merumuskan biaya. Nah, itu cara mencari biaya. Kemudian diskon. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel lookup dan fungsi label berdasarkan nama siswa sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya. Nah, kolom diskon kita menggunakan tabel ini. Maka kita save dulu untuk tabel ini ya. Save dengan tulis nama di sini diskon. Setelah itu kita enter. Ya. Nah, sebagai contoh di sini kita masukkan kode meet lagi ya, karena dia berdasarkan nama siswa sebagai kunci. Sama dengan meet ya. Nih, B7 kita blok karena masih 3 karakter ya, 3 karakter. 3 karakter masih rumus yang pertama, maka keluarnya adalah 101 kodenya. Oh, sorry. 3 karakter meet sama dengan 3 karakter, kemudian 3 ya. Kemudian setelah itu nah, 101 keluar ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi tabel lookup. Kita tambahkan dengan tabel lookup. Berarti tambah di belakang, di depannya meet lookup. Nah, ini. Kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung, titik koma, isi diskon yang sudah kita save ya. Nah, ini ya. Kemudian kolom diskon itu ada 2 karakter, satu nih kode kelas dan diskon, satu tabel, 1 2 nyamping ya, 1 2 bukan ke bawah. Berarti kalau lookup nyamping 1 2 berarti 2 karakter titik koma 2 ya, 2. Nah, kemudian kolom diskon, setelah itu kemudian kalikan dengan biaya. Nah, ini belum selesai, kita tambahkan lagi dalam kurung di sini, dalam kurung, maka kita kalikan di sini, kita kalikan dengan total biaya. Setelah itu tutup kurung. Nah, setelah itu akan baru kita enter. Maka kalau 100.000 5%-nya karena 101 5%, 100.000 5%-nya berarti 5.000. Maka nanti yang akan keluar di sini 5.000 ya. 100% dari 5% dari 100.000 adalah 5.000. Karena kodenya 101, biayanya 100.000, maka potongannya adalah 5%. Maka yang akan keluar 5.000. 5.000-nya dapat dari mana? 5% dikali 100.000. Coba kita buktikan, setelah itu kita enter. Ya, ini ya. 5.000. Maka kita coba cek di sini, misalkan 5% dikali 100.000. Nah, sama kan? 5.000. Maka ini kita copy ke bawah. Ya. Tuh. Nah, ini cara mencari diskon. Kemudian yang terakhir, kita masih ada yang ke bawah ya. Nah, ini kolom biaya. Kolom biayanya berarti biaya bersih, biaya dikurang diskon. Ini tinggal kita kurang saja. Biaya dikurang diskon. Harganya 95.000, lalu copy ke bawah. Tuh. Nah, bagaimana untuk mencari ini? Harus diisi kolom ini ya. Nah, ini juga pakai rumus. Bagaimana untuk mencari total? Total berarti menggunakan rumus sum. Ya, sama dengan sum. Kita blok dari I7. I7 sampai dengan I18. I7 sampai dengan I18. Nah, kita blok, kemudian tutup kurung. Hasilnya kita enter. Kalau seperti ini, berarti kotaknya kurang besar ya. Nah, ini harus dibesarin. Setelah itu kita copy di sini, nggak perlu pakai rumus lagi, ke samping, copy-nya ke samping ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kemudian langkah kedua untuk mencari rata-rata itu menggunakan rumus average. Tulisannya average. Average dari I7 sampai dengan I18 sama. I7 sampai dengan I18 kita blok. Rumusnya sama ya. Kemudian ini kita copy-nya menyamping. Oke. Nah, max atau nilai tertinggi, yaitu dengan rumus max, nilai tertinggi. I-nya I7, kita blok lagi I7 sampai dengan I18. Setelah itu tutup kurung. Nah, nilai tertinggi adalah 1 juta. Ya. Kemudian kita blok sini, nyamping. Kemudian min, nilai terendah. Min, nilai terendah, kodenya min. Kita blok lagi dari I7 sampai dengan I18.
Oke, kemudian kalau udah enter, nilai terendah adalah 100.000. Maka setelah itu kita blok ke samping. Oke, itu sudah. Sudah terisi semua di Lembaga Pendidikan Komputer. Semoga maju terus, mulai dari pekerjaan sampai dengan biaya bersih, berikut juga dengan total, rata-rata, maksimum atau nilai tertinggi, dan minimum nilai terendah. Oke, dari saya cukup untuk pembahasan soal Zoom yang kedua dengan mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Semoga kalian semua lancar dalam mengerjakan ujian praktek. Nanti ujian praktek itu ada 2 soal, 2 metode. Yang pertemuan pertama dan yang kedua yang sekarang ini. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.